Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan bimbing doa. Baik anak-anak semua, selamat pagi. Luar biasa. Oke, apa kabar anak-anak hari ini, sehat? Sehat. Ya. Oke, hari ini siapa yang nggak hadir? Bintang. Bintang sama Bintang kemana? Oh, sakit. Kita doakan bersama-sama semoga Bintang lekas sehat ya. Oke, anak-anak semua, sebelum kita belajar, kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita ke pembahasan yaitu tentang berpikir komputasional, ada yang masih ingat apa itu coding? Ya, Satria, apa itu coding, Satria? Coding adalah proses pembuatan program dalam komputer. Oke, tepuk tangan untuk Satria. Itu pengertian dari coding, proses pembuatan program komputer. Lalu kecerdasan artifisial. Ayo, siapa yang masih ingat apa kecerdasan artifisial? Oke, itu kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Ya, kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Nah, itu mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Dalam coding dan kecerdasan artifisial itu ada fondasi utama yaitu tentang berpikir komputasi. Nah, sekarang silakan dikeluarkan buku catatannya anak-anak. Buku catatan dan pulpen silakan disiapkan. Oke, berpikir komputasi.
Silakan dicatat. Jadi berpikir komputasional itu punya beberapa pengertian. Yang pertama, proses berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, berpikir komputasional itu digunakan dalam pemrograman komputer. Lalu yang ketiga, berpikir komputasional itu dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk pelajaran coding saja. Tuh, silakan dicatat dulu. Oke, sudah ya. Lanjut kita ke empat pilar berpikir komputasional. Jadi dalam berpikir komputasional itu ada 4 fondasi atau 4 pilar yang harus dikuasai. Yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Kemudian yang ketiga ada abstraksi dan yang terakhir ada algoritma. Nah, dekomposisi itu apa? Dekomposisi adalah memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, itu dari dekomposisi. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Mencari kesamaan atau pola dari masalah. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Fokus pada informasi yang penting, yang tidak relevan diabaikan saja. Kemudian algoritma, menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah 4 pilar dalam berpikir komputasional. Silakan dicatat dulu 4 pilar berpikir komputasional, poin-poinnya saja. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sudah? Oke, kita akan melihat sedikit tayangan tentang berpikir komputasional. Computational thinking. Hai teman Cincin, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang mempelajari dan melihat tentang komputasional di sini? Jadi, mungkin ada pertanyaan yang mau ya? Iya, betul sekali. Cuma buat kamu yang sudah mendengar tidak benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Maka sebenarnya kita pun sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menyusun ini, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Oke, nah itu tadi sedikit penjelasan tentang berpikir komputasional. Pada intinya berpikir komputasional itu apa? Menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Sehari-hari kita sudah berpikir komputasional. Tadi mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, kemudian hingga menyiapkan tas untuk berangkat sekolah. Itu sudah rentetan dalam berpikir komputasional. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh akan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, atau yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan 5.
perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Oke, anak-anak perempuan ini biasanya bantu ibunya untuk mengangkat jemuran, ya kan? Iya. Nah, biasanya langsung dipisah nih, mana punya ayah, mana punya ibu, mana punya kalian, mana punya adik. Ketika kalian memisah-misah itu sudah berpikir komputasional. Kemudian dilipat-lipat, setelah itu dimasukkan ke lemari. Itu juga rentetan berpikir komputasional. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, anak-anak akan dihadapkan dengan studi kasus. Di sini Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini adalah kerja kelompok yang harus dikerjakan bersama-sama. Silakan nanti diisi nama lengkap dari anggota kelompoknya, kemudian dijawab pertanyaannya dan diselesaikan permainan labirin. Nanti setelah selesai, anak-anak silakan presentasi bergiliran per kelompok. Paham? Paham. Oke. Jika ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Silakan diselesaikan LKPD-nya. Kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya. Jangan langsung pakai pulpen. Baik, sebelum mengerjakan LKPD kita berdiri untuk tepuk semangat terlebih dahulu. Silakan berdiri. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke, silakan ada yang mimpin. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke, kalau ada kesulitan boleh bertanya. Tarik garisnya ya. Kalau udah ketemu jalannya, boleh ditarik garisnya ya. Sudah selesai? Belum. Jangan cepat-cepat ya. Nanti jalannya tetap jalan Ingat-ingat tadi apa ya, berpikir komputasional tadi kita sudah mencatat bersama-sama.
Udah ketemu jalannya? Udah. Oke. Satu jalan atau beberapa jalan? Satu. Hanya ada satu jalan? Ya. Oke, sudah selesai? Oke, kita tunggu temennya yang belum ya. Oke, udah selesai semua? Ya. Silakan. Kalau kemana yang mau mandi duluan boleh kelompok Satria atau kelompoknya Angel. Iya. Ini dulu. Nanti maju ke depan satu orang yang menjelaskan tentang berpikir komputasional, kemudian yang labirin itu teman-temannya yang menjelaskan, ya. Silakan kelompok pertama, Satria dan teman-teman silakan maju ke depan. Ya, baik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini menjelaskan tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional artinya kita dapat menyelesaikan masalah yang sederhana dan yang rumit. Ada benar yang harus diketahui dalam berpikir komputasional, yaitu diagnosis, pengenalan pola, algoritma dan abstraksi. Sekian dari kami kelompok 1. Labirin dulu ya. Dia berjalan kemana? Dia di pintu. Dia asalnya dari mana? Oke, baik. Silakan ditutup. Sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok Angel untuk silakan maju.
pemrograman komputer dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Coding. Oke, lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira naik sepeda atau naik motor? Oh, jalan kaki ya. Oke, silakan. Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan bersama-sama presentasi dari kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kemudian dari kelompok
Baik, LAPD sudah selesai. Lanjut kita ke refleksi ya. Silakan dibuka bukunya, kita ke refleksi dan penutup. Apa yang bisa kita ambil dari materi hari ini? Apa yang dipelajari hari ini? Apa yang dipelajari hari ini? Berpikir komputasional. Apa tadi berpikir komputasional? Memecahkan efektif dan efisien. Oke. Kemudian ada 4 pilar dalam berpikir komputasional. Apa saja tadi coba sebutkan? Ada komposisi, yang kenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat ingat bahwasanya berpikir komputasional itu sebenarnya sudah kita lakukan sehari-hari. Contohnya tadi apa? Memasak di desa, kemudian mempersiapkan peralatan sekolah, mempersiapkan diri ketika mau berangkat sekolah, itu juga termasuk berpikir komputasional. Kemudian ketika kita tersesat menemukan jalan, itu juga termasuk berpikir komputasional. Oke. Lalu berpikir komputasional itu membantu kita enggak? Ya. Sangat membantu kita untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Ada pertanyaan untuk berpikir komputasional? Tidak? Tidak. Oke. Kalau begitu pekerjaan di rumah atau PR-nya yaitu membuat langkah-langkah dan atau kegiatan kalian dari bangun tidur sampai mau berangkat sekolah. Nah, apa saja itu dari bangun tidur, mandi, sholat, kemudian beres-beres kamar, sarapan dan sebagainya, silakan ditulis ya. Itu sebagai pekerjaan rumah untuk berpikir komputasional.